Biarlah saat ini Tuhan, kasih-Mu tercurah di tengah-tengah kami Tuhan. Bukan hanya di tengah-tengah kami, tapi kasih itu masuk ke dalam hati kami, ke dalam hidup kami. Sehingga setiap kami, pribadi lepas pribadi, boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar, boleh merasakan kasih-Mu yang begitu dahsyat, kasih-Mu yang tak terbatas melingkupi kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang di tempat ini Tuhan, ataupun kami yang beribadah secara online, kami datang membawa hati kami. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami mau bawa pujian kami, sorak-sorai kami, kemenangan kami Tuhan, kekaguman kami akan Engkau Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Kami mau bersorak buat Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dan semuanya yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau berikan sorak-sorai yang meriah dan katakan amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Luar biasa. Siapa yang merasakan kasih Tuhan Bapak Ibu sekalian? Saya percaya kita semua merasakan kasih Tuhan, amin. Bapak Ibu sekalian, kita semua ada di tempat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena kasih Tuhan, amin. Kasihnya tidak akan pernah habis, kasihnya tidak akan pernah berhenti. Seperti sungai yang tidak pernah kering, dia akan selalu mengalir baik dalam keadaan senang maupun susah. Amin Bapak Ibu sekalian. Karena itu saya mau mengajak kita semua, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita mau katakan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hati. Katakan kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Semuanya mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hati. Sekali lagi kita mau katakan kasih-Nya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kita mau katakan berkat-Nya juga mengalir atas hidup kita. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Katakan berkat-Nya, berkat-Nya. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir
kuasanya. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hati. Mari kita mau ekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hati. Lagi katakan kuasanya. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Tambah hari kita mau tambah cinta Tuhan, amin. Yes, kita mau rasakan kasih-Nya. Tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya. Semuanya katakan, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Tuhan. Hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi kita mau katakan, hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Mari kita mau menari buat Tuhan kita. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Yes, hanya Yesus.
Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Yes. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Yes Tuhan. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Dia kekasih kita, amin. Dia membuat kita jatuh cinta, haleluya. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian boleh duduk. Mari kita mau sama-sama mengingat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Kita mau katakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Oh, dan anugerah-Nya Tuhan. Dan anugerah-Nya. Yes. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia hasratku Tuhan besar. Besar kasih Allah pada kita. Saya minta jemaat Tuhan saja katakan ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Silakan jemaat Tuhan. Ingat kasih-Nya.
katakan ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya, oh Tuhan. Ku takkan lupa anugerahnya. ya, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasih. Saya mengundang kita mau sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Oh Tuhan, ku takkan lupa anugerahnya, penuhkan, Dia penuhkan
Semua karena kasih Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Itulah yang membuat kami jatuh cinta kepada Engkau Tuhan. Kasih-Mu yang membuat kami jatuh cinta kepada Engkau Tuhan. Itu yang membuat kami kagum akan Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, GPI Semarang Indah, boleh lebih lagi Tuhan, mengungkapkan isi hati kami, bahwa kami sangat-sangat mencintai Engkau Tuhan, dan lebih lagi Tuhan kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ya Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, inilah hati kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Saat ini kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, oh Tuhan, lebih dalam lagi ku cinta Kau
terima kasih. Berkat-Mu pagi ini kami ada di rumah-Mu Tuhan. Minggu pertama bulan Februari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tidak terasa 1 bulan telah kami lewati tahun 2023. Dan bulan kedua kami masuki dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami berjalan serta Tuhan dan mengikuti rencana dan kehendak-Mu yang terindah bagi kami. Urapi kami mendengar firman-Mu, berkati hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan yang telah Kau taruh dalam hatinya, agar kami boleh mendengar suara-Mu dan melakukan kehendak-Mu dan melihat mujizat dan keajaiban-Mu terjadi dalam hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom saudara-saudara, shalom semuanya. Pagi ini kita masih mengambil tema perubahan. Tuhan Yesus datang untuk mengubah hidup kita. Dan kita untuk minggu ini akan mengambil tema berubah menjadi sabar di dalam Tuhan. Ya, kita sedang membahas buah-buah roh. Kemarin minggu lalu berbicara tentang sukacita, sebelumnya tentang damai sejahtera, sebelumnya lagi tentang kasih. Dan hari ini kita akan berbicara menjadi sabar di dalam Tuhan. Dulu ayat ini, Roma ayat yang ke-12. Mari bersama saya satu ayat dasar ini, ayat mas kita sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacita pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan dalam. Ya, dari ayat ini surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja Tuhan di kota Roma yang waktu itu sedang mengalami penganiayaan. Ya, dari Kaisar Roma. Tuhan yang ditangkap, akan dipenjarakan, bahkan dibunuh oleh Kaisar. Mereka menderita penganiayaan. Dan inilah nasihat Rasul Paulus. Ada 3 hal yang penting di sini. Nasihat ini yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Didasari karena kita ada harapan. Karena ada harapan di dalam Tuhan. Yang kedua, bersabar dalam kesesakan. Jadi, kesabaran ini dikaitkan dengan kesesakan atau penderitaan atau penganiayaan. Dan yang ketiga, bertekun dalam doa. Ya, bertekun dalam doa. Ketekunan dikaitkan dengan doa. Yang pertama, sukacita dikaitkan dengan pengharapan. Orang itu akan bisa bersukacita dalam hidup kalau dia punya harapan. Kalau orang sudah tidak punya harapan, dia tidak bisa bersukacita. Karena dasar daripada sukacita adalah harapan. Bersukacita dalam harapan, karena kita punya harapan untuk hari esok, untuk bulan depan, untuk tahun ini atau tahun depan, maka kita dapat bersukacita. Kalau tidak ada harapan, harapan sudah hilang, tidak bisa sukacita, ya, bersedih, putus asa dan sebagainya. Yang ketekunan kita dikaitkan dengan doa. Jadi kita bisa berdoa dengan tekun.
doa itu dilakukan dengan tekun, bertekun dengan doa. Karena apa? Karena kadang-kadang jawaban doa itu bisa cepat, tapi juga bisa lambat. Kalau doanya lambat, belum dijawab, nah disitulah dibutuhkan yang namanya ketekunan. Tidak 1-2 bulan, tidak 1-2 tahun, bahkan sampai bertahun-tahun. Ada seorang santo, namanya Santo Agustinus. Ibunya namanya Monica. Dan Agustinus pada masa mudanya adalah anak yang nakal, anak yang berandal. Sehingga oleh ibunya dia dikirim untuk kuliah di kota Roma. Pikirnya supaya di luar kota dia bisa mandiri dan bisa berubah. Tapi ternyata di luar negeri dia tambah rusak ya. Di luar negeri tanpa pengawasan ibunya dia menjadi anak nakal. Suka hura-hura, tidak belajar dengan baik. Akhirnya ibunya sedih dan mendoakan dia. Lama Ibu Monica berdoa bukan 1-2 tahun, bukan 5-10 tahun, tapi 25 tahun Ibu Monica berdoa sebelum pemuda yang bernama Santo Agustinus kemudian itu bertobat dengan cara yang luar biasa. Jadi caranya Tuhan mentobatkan dia, itu kalau dia berangkat kuliah, pulang kuliah jalan, itu melewati belakang gereja. Tidak tahu bagaimana dia sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun lewat jalan itu. Tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi satu hari ketika dia lewat di belakang gereja, ada suara yang berkata, "Hai anak muda Agustinus, bertobatlah." Dia dengar suara, "Hai anak muda Agustinus, bertobatlah." Tengok kanan kiri, tidak ada orang. Tapi ada suara, "Hai anak muda Agustinus, bertobatlah." Jadi dia ingin tahu, ini suara dari mana? Ya karena dia belakang gereja, pasti suara itu ada di balik gereja, di dalam gereja. Karena itu dia muter, masuk ke dalam gereja. Ya ini cara aneh ya untuk Tuhan membawa orang datang ke gereja. Jadi kalau ada orang yang mau dibawa Tuhan ke gereja itu ada saja caranya. Seperti Agustinus ini, dengar suara. Dia datang, masuk ke dalam gereja. Dan disitulah awal pertobatannya, dia menjadi anak Tuhan yang setia. Sampai akhirnya dia menulis banyak buku tentang pelajaran teologi yang akhirnya menjadikan dia seorang santo, yaitu Santo Agustinus ini. Nah, doa perlu tekun. Kalau ada Bapak Ibu yang sudah berdoa untuk anaknya, untuk suaminya, atau untuk orang-orang yang dia cintai, 1-2 tahun belum dijawab, jangan berhenti. Doa lagi. Mungkin 5-10 tahun belum dijawab, doa lagi. Mungkin sudah 10-20 tahun belum dijawab, doa lagi. Doa, 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 sampai doa itu dijawab oleh Tuhan. Banyak hal yang kita doakan terjawab setelah sekian tahun lamanya kita lewati. Baru kita sadar, oh ini doaku sudah dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan menjawab setiap doa kita. Ya. Berserulah kepadaku, kata Tuhan Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ya, akan menjawab engkau, aku akan menjawab engkau. Jadi doa kita pasti dijawab oleh Tuhan.
Tapi kita harus berdoa dengan tekun berdoa sampai doa kita dijawab. Nah, yang menarik ketika kita belajar tentang kesabaran, kesabaran ini dikaitkan dengan kesesakan atau dengan sengsara. Dikaitkan dengan sengsara. Ya, dikaitkan dengan sengsara. Nah, ini menarik, saudara. Karena apa? Coba kita lihat beberapa hal selanjutnya. Yang pertama kita lihat apakah kesabaran itu? Kesabaran itu apa? Kamu bahasa Indonesia menunjukkan sabar itu berarti tahan menghadapi cobaan. Ya, pertama tahan menghadapi cobaan, kedua tidak lekas marah, dan ketiga tidak lekas putus asa, keempat tidak lekas patah hati, dan sabar yang kelima berarti tabah. Jadi sabar berarti tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, dan tabah, tahan menghadapi cobaan. Tapi juga sabar juga berarti tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Dan sekalian ini adalah karakter seorang yang baik di mata Tuhan. Ya. Yang tidak mudah putus asa, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Ini karakter yang disukai Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Seperti tadi tidak lekas marah, selanjutnya sabar adalah suatu tindakan di mana kita dapat menerima segala cobaan yang datang dengan tenang dan tabah tanpa mengeluh. Ya. Jadi sabar itu dapat menerima segala cobaan yang datang dalam hidup kita dengan tenang dan tabah dan tanpa mengeluh. Itu sabar. Jadi ada banyak arti sabar. Ya, tapi semuanya menunjuk kepada tadi tidak terburu nafsu, tidak cepat marah, tidak cepat putus asa. Tidak mudah patah hati dan tabah menghadapi pencobaan. Dan karakter-karakter ini adalah karakter yang baik di mata Tuhan. Suatu tindakan di mana kita dapat menerima segala cobaan yang datang dengan tenang, tabah, dan tanpa mengeluh. Mungkin tidak mudah bisa sabar dalam kondisi yang tidak mengenakkan hati dan pikiran. Ya. Tidak mudah sabar dalam kesesakan. Namun dengan sabar kita bisa membuat pikiran menjadi tenang. Tidak gelisah, tidak stres. Tapi sabar ini menjadikan pikiran kita menjadi tenang. Ya. Pikiran kita menjadi tenang. Itu orang yang sabar tenang. Nah, menariknya dalam bahasa Inggris ada dua kata yang mengatakan sabar, yang artinya sabar. Yang pertama adalah long suffering. Long itu panjang, suffering itu penderitaan. Jadi penderitaan yang panjang itu sama dengan sabar. Ini sabar kok dikaitkan dengan penderitaan. Salah satu proses kesabaran adalah penderitaan.
kalau orang menderita jangka waktu yang panjang, itu membentuk orang itu menjadi sabar. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, ya jangan kaget. Kalau Tuhan izinkan penderitaan demi penderitaan terjadi dalam hidup kita, menjadikan kita orang yang sabar. Bahasa Inggrisnya itu long suffering, long panjang, suffering penderitaan. Ya. Cek ya, long suffering, penderitaan yang panjang. Yang kedua, bahasa Inggris sabar itu patient. Patient itu sama dengan pasien. Ya, tidak enak. Yang satu penderitaan yang panjang, yang satu pasien. Yang kedua pasien. Ya, orang kalau jadi pasien itu harus belajar sabar. Ya. Cek. Pasien itu belajar sabar. Kalau saudara pernah jadi pasien, ya itu belajar sabar. Kalau saudara butuh sesuatu dan saudara memanggil suster, memang ada tombolnya, baca tombol tit gitu ya. Tapi nunggu suster datang itu kadang-kadang tidak cepat. Sudah di bel 5 menit belum datang, 10 menit belum datang, 1/4 jam belum datang, ya. Saudara ngebel lagi, tit lagi. Tapi ditunggu 5 menit belum datang, 10 menit belum datang, 1/4 jam belum datang. Saudara sudah tidak sabar ya, tapi harus sabar. Kalau saudara tidak sabar, ngebel lagi, lama-lama susternya jengkel, dimatiin tombolnya. Saudara mau apa kalau dimatiin? Ya sudah, mau tidak mau belajar sabar. Kalau saudara misalnya susternya datang, saudara marah-marah, atau apalagi sampai memaki-maki, ya karena emosi, lain kali dipanggil, susternya pura-pura tidak dengar. Sudah dibel pun tidak datang, ditunggu lama pun tidak datang. Jadi seorang pasien harus belajar sabar. Ya, ini. Jadi bahasa Inggrisnya juga menunjukkan bahwa untuk belajar sabar itu tidak mudah dan tidak gampang. Melalui penderitaan yang panjang, menjadi seperti pasien di rumah sakit, itu proses menjadi sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar dalam kesesakan? Sabar dalam kesesakan artinya ketika sedang dalam masalah, kesulitan, tantangan, atau beban hidup, kita tidak lagi bersungut-sungut atau mengeluh, namun kita selalu memiliki penyerahan diri penuh pada jadi tidak bersungut-sungut. Ini sabar. Dan saudara lihat, sabar ini memang tidak gampang. Orang belajar cek. Ya, kalau belajar sabar ini harus melewati penderitaan yang panjang, menjadi seperti pesakitan pasien, dan satu proses yang
tidak gampang karena prosesnya dilewati melalui penderitaan dan kesulitan. Bersabar dalam kesesakan sampai kita bisa memiliki penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan dan tidak mengeluh, bersungut-sungut ataupun putus asa. Nah, kapan kita harus belajar sabar? Ada beberapa hal di mana kita harus belajar sabar. Yang pertama, kita harus belajar sabar saat doa kita belum dijawab Tuhan. Ya, tadi sudah saya sampaikan, jawaban doa itu bisa cepat. Ya, kita kalau doa kan maunya cepat dijawab Tuhan. Kalau bisa hari ini doa, besok pagi dijawab Tuhan. Bahkan kalau bisa pagi doa, sore dijawab Tuhan. Tapi seringkali tidak begitu. Ya, ceritanya tidak begitu. Setelah berdoa seperti Monica 25 tahun, baru doanya dijawab oleh Tuhan. Pak Hansel dan Ibu Ana itu berdoa untuk punya anak 13 tahun. Baru doanya dijawab oleh Tuhan dan Tuhan memberikan anak kepada mereka. Ada lagi orang lain, doanya dijawab Tuhan setelah 20 tahun, setelah 30 tahun, setelah 40 tahun, bahkan mungkin lebih dari 40 tahun ya. Nah, Habakuk, hamba Tuhan di dalam perjanjian lama, mengalami hal yang sama. Dia menuliskan kisahnya dalam Habakuk 2 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, berdoa, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan dan masalah, ada persoalan, ada penyakit, tapi tidak kau tolong. Ya, ini hamba Tuhan. Dia berseru kepada, kapan lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Tidak dijawab-jawab. Aku sudah berteriak, berdoa, engkau tidak menjawab. Aku sudah berseru, berdoa kepadamu siang malam, tapi tidak kau tolong. Nah, apa jawabannya? Ketika doa belum dijawab, Habakuk menguatkan kita dengan berkata, sebab penglihatan itu masih menunggu saat, masih menunggu waktunya. Belum dijawab karena masih menunggu waktunya. Tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila jawaban doa berlambat-lambat, nantikan kalau doamu belum dijawab, nantikan, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh, tidak akan ditunda-tunda. Segera jawaban doa akan datang, tapi terus berdoa, ya, masih menunggu waktunya. Jadi kalau Tuhan belum menjawab doa saudara, itu Tuhan sedang menunggu waktunya, waktu yang tepat. Ya, waktu yang tepat. Kan ada lagu yang berkata, Tuhan tak pernah terlalu cepat, tapi juga tidak pernah terlambat. Dia menunggu waktu yang tepat untuk memberkati hidup kita, saudaraku. Ya, untuk menjawab doa kita. Ada seorang ibu yang anaknya beranjak remaja dan minta dibelikan motor. Anak itu belum
usianya belum bisa dapat SIM. Ibunya berkata, nak, nanti kalau kamu sudah dapat SIM, mama belikan motor. Tapi anak itu terus merengek-rengek, membujuk ibunya untuk membelikan motor. Dan ketika anak itu minta motor, dia tidak mau motor kecil, 90 cc, 100 cc tidak mau. Dia minta motor yang 250 cc ya. 250 cc itu ya sudah termasuk motor yang agak gede, yang larinya kencang. Karena direngek-rengek sama ibunya, ya akhirnya dia tidak tahan. Dibelikanlah anaknya itu motor gede 250 cc. Dan anak itu memang senang, gembira, bahagia. Dia langsung kendarai motor itu dan anak ini ngebut, saudaraku. Ngebut. Dia tidak siap. Belum waktunya, tidak siap menerima motor gede itu. Dan tidak tahu karena apa, salah perhitungan atau bagaimana, di satu jalan, di arteri sini, ini kisah nyata, saudara. Anaknya itu nabrak truk parkir, ditabrak dari belakang. Ya tentu akibatnya apa? Hancurlah, bukan saja motornya, tapi kepala anak itu juga hancur dan meninggal seketika di tempat kejadian. Nah, anak ibu ini menyesal luar biasa. Coba tahu begini, aku tidak akan membelikan motor untuk anakku. Dia menyesal, tapi sudah terlambat. Pikir kemudian, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sudah menyesal pun tidak berguna, karena anaknya sudah mati. Nah, ini terjadi karena apa? Karena ibu ini tidak tahu saat yang tepat untuk membelikan motor kepada anaknya. Tapi Tuhan tidak seperti ibu ini. Tuhan tahu saat yang tepat untuk memberikan kepada kita apa yang kita harapkan dan apa yang kita minta. Misalnya kita minta diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan tahu saat yang tepat kita siap atau tidak diberkati Tuhan. Jadi misalnya kita ingin sepeda motor, siap enggak kita kalau diberi sepeda motor? Misalnya kita ingin punya hidup yang berkelimpahan, Tuhan tahu kapan saat yang tepat untuk memberkati kita. Siap enggak kalau kita diberkati Tuhan? Ada orang yang tidak siap ketika berkat Tuhan dicurahkan. Miskin, dia setia ke gereja, setia pelayanan, setia ibadah. Tapi setelah kaya, dia tidak setia lagi. Kalau dulu belum punya mobil, hari Minggu ke gereja, pelayanan. Tapi setelah punya mobil, hari Minggu tidak kebaktian. Tidak kebaktian kemana? Refreshing. Rekreasi, liburan, wisata dengan anak-anaknya. Bukan berarti wisata itu tidak baik atau liburan itu tidak baik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ibadah bisa digantikan dengan wisata, dengan liburan, dengan tamasya? Ini pertanyaan lain. Dengan mudahnya meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan untuk hal-hal yang lain. Ini satu pertanyaan, apakah dia sudah siap diberkati Tuhan dengan kelimpahan, ya, dengan kendaraan dan sebagainya.
Samuel Colgate. Samuel Colgate ini salah satu orang paling kaya di dunia ya, pemilik dari palm olive dan produk-produk Colgate, pasta gigi Colgate dan sebagainya. Tapi awal mulanya dia adalah seorang pemuda desa yang melarat, yang miskin. Satu hari dia punya pikiran untuk merantau keluar kota. Dia pamit kepada pendetanya, Pak Pendeta, tolong saya minta doa. Saya mau merantau keluar kota, mau cari pengalaman, mau cari pekerjaan. Karena di desa hidup saya sepertinya begini-begini saja. Oh baik Samuel, mari saya doakan. Didoakan oleh Pak Pendeta, dia berkata, Samuel, Pak Pendeta pesan ya satu hal, jangan lupa kalau kamu diberkati Tuhan, ya, kamu nanti kerja, gaji pertama kamu serahkan ke gereja lokal, tempat kamu berbakti, beribadah. Jadikan itu buah sulung, kata firman, buah sulung dari pekerjaanmu. Yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kamu bawa perpuluhan kepada Tuhan. Sebab ada janji Tuhan yang indah ketika kamu taat membawa perpuluhan, hidupmu akan penuh dengan keajaiban. Dan betul saudaraku, dia lakukan itu, buah sulung, gaji pertama dia serahkan untuk gereja lokal, lalu setiap terima perpuluhan, terima gaji, dia bawa perpuluhan. Memang tidak seberapa, dia diterima menjadi office boy di sebuah perusahaan sabun. Kerja sebagai pelayan pegawai terendah di perusahaan itu. Gajinya hanya $10 satu bulan. Dan dia membawa perpuluhan $1 kepada gereja lokal. Dan sesuai dengan janji Tuhan, dia diberkati Tuhan dengan banyak keajaiban. Tiba-tiba manajer tempat dia bekerja itu karena melihat kerajinannya dan kesungguhannya bekerja, tergerak hatinya untuk menyekolahkan dia. Karena dia lihat anak ini berbakat dan pinter. Lalu dia sekolah malam, sekolah manajemen. Dari situ kedudukannya naik dengan cepat. Jadi office boy, diangkat jadi pengawas. Dari pengawas diangkat lagi, naik lagi jadi manajer. Dari manajer naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga otomatis gajinya juga tambah besar, penghasilannya tambah besar, dan begitu seterusnya, sehingga perpuluhannya juga jadi tambah besar. Kalau dulu perpuluhannya $1, sekarang menjadi $10, menjadi $100, bahkan menjadi $1.000. Dia pikir, wah lah, ini jadi tambah hari tambah banyak. Saya mau tanya Pak Pendeta, bagaimana supaya perpuluhan tidak bertambah banyak. Lalu dia pulang kampung, ketemu Pak Pendeta, dia cerita apa adanya, dan dia tanya, gimana Pak Pendeta supaya perpuluhan saya sedikit aja, tidak banyak-banyak seperti sekarang. Lalu Pak Pendeta berkata, oh gampang Sam, mari saya doakan supaya perpuluhanmu jadi kecil. Gimana caranya Pak Pendeta? Gini Sam, saya akan doakan kamu supaya kamu tidak lagi jadi manajer, tidak lagi jadi direktur, supaya kamu kembali menjadi office boy. Ya, nanti kalau kamu jadi office boy, gajimu $10, perpuluhannya cuma $1, gampang loh. Mau enggak saya doakan supaya kamu jadi office boy lagi? Oh, ya jangan toh Pak Pendeta,
saya sudah jadi direktur kok mau jadi office boy lagi. Ya tapi kalau kamu jadi direktur, perpuluhannya besar. Lebih enak jadi office boy, perpuluhanmu $1. Pak Samuel ini mikir lah ya. Tapi kalau saya jadi office boy, gajiku sebulan $10. Ya memang perpuluhan $1, tapi sisanya cuma $9. Lah apa cukup untuk hidup keluargaku ya. Tapi kalau aku jadi direktur, memang perpuluhannya $1.000, tapi gajiku berarti $10.000. Dia mikir, wah jangan Pak Pendeta, saya sudah jadi direktur, tidak mau jadi office boy lagi. Ya tapi begitu pilihanmu, kamu mau perpuluhan yang kecil atau perpuluhan yang besar. Kalau kamu perpuluhannya besar, $1.000, kamu masih punya $9.000 yang bisa kau pakai untuk dirimu. Ya sudah, maaf Pak Pendeta, saya jangan didoakan jadi office boy lagi lah. Saya tak kembali pulang kerja jadi direktur aja. Nah, itulah saudaraku. Samuel waktu itu tidak siap menjadi orang yang diberkati Tuhan. Ya, jangan kita sampai menjadi orang seperti Samuel ini. Tidak siap diberkati Tuhan ketika melihat berkat kita besar dan mungkin juga perpuluhan kita jadi bertambah lebih besar. Tapi yang kita ingat, sebetulnya berbahagia kalau perpuluhan kita tambah besar. Itu artinya apa yang kita miliki, yang kita terima sebagai berkat Tuhan tiap bulan itu juga bertambah besar. Kalau perpuluhan kita $1 terus, kapan kita jadi orang yang hidup berkelimpahan? Ya, penghasilan kita cuma $10 bulan. Tapi kalau perpuluhan kita $1.000, misalnya 10 juta satu bulan, sebetulnya lebih enak mana? Kita bawa perpuluhan 1 juta atau $10.000? Tentu lebih enak kalau kita membawa perpuluhan 1 juta. Karena berarti yang ada sisanya masih 9 juta. Kalau kita bawa perpuluhan 10.000, berarti ya berkat kita cuma 100.000, saudaraku. Ya. Nah, apalagi kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita lupa ya membawa perpuluhan kepada Tuhan. Kita sayang, kita eman-eman ya. Dan itu ada sebuah buku, kalau tidak salah penulis Bapak Pendeta Yakub Nahuai yang sebelumnya menjadi Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia, se-Indonesia dan luar negeri. Dia menulis buku yang berjudul Dosa yang Menutup Pintu Surga. Kita ingat saudaraku, ada dosa yang menutup pintu surga. Firman Tuhan berkata kalau kita membawa perpuluhan kepada Tuhan, kita akan membuka tingkap-tingkap langit atau pintu surga akan dibuka bagi kita. Berarti kalau kita tidak taat melakukan firman Tuhan, itu dosa yang menutup pintu surga, menutup pintu berkat, menutup pintu kesehatan, menutup pintu kesembuhan, dan pintu-pintu lain yang kita harapkan untuk dibuka oleh Tuhan. Ya. Jadi marilah kita sabar, belajar sabar. Apabila doa-doa kita belum dijawab Tuhan, ingatkan apa? Tuhan menunggu waktu yang tepat sampai kita siap diberkati Tuhan. Siap untuk menerima apa yang kita minta daripada Tuhan. Sabar yang kedua adalah sabar saat kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Firman Tuhan berkata, ada orang yang berkata begini, kapan Tuhan datang? Katanya sudah dekat. Sejak zaman dulu, zaman nenek moyang kami, zaman emak dan engkong kami,
Katanya kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Tapi ya gimana, sampai sekarang juga tidak datang-datang kok. Katanya sudah dekat. Kapan sudah dekat itu? Ya ini ya. Ketika kita punya pikiran demikian, Tuhan mau menyuruh kita sabar menanti kedatangan Tuhan. Memang ada orang yang tidak sabar dan berkata, kapan? Katanya sudah dekat. Kok sampai sekarang ya tidak datang-datang, tidak terjadi apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata, sudah pasti, sangat pasti bahwa Tuhan akan datang kembali. Dan jangan sampai ketika hal itu terjadi, Tuhan datang, kita tidak siap untuk menanti, untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sehingga kita tidak ikut pengangkatan, tidak ikut rapture, tapi tertinggal di dalam dunia ini. Jadi sabar untuk menanti kedatangan Tuhan. Kita juga yang ketiga, belajar sabar saat tidak ada yang bisa kita lakukan. Misalnya apa? Kita terjebak oleh kemacetan. Ya, kadang-kadang orang yang tidak sabar di kemacetan, dia main klakson. Maksudnya supaya yang di depan itu jalan. Tapi wong namanya macet, yang di depan pun tidak bisa jalan, sama saja terhalang oleh kendaraan yang ada di depannya. Nah, saat itu terjadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita punya baling-baling di atas mobil kita, kayak helikopter. Macet, putar baling-baling, naik, terbang kayak helikopter, itu bisa. Tapi kalau mobil kita mobil biasa-biasa seperti yang lain, walaupun mobil mewah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di saat itu kita harus belajar sabar. Ya sudah, mau apa? Mau terbang tidak bisa, mau loncat tidak bisa, mau keluar mobil ya mau apa? Ya sudah, di situ dalam kemacetan kita belajar sabar, menantikan petugas mungkin mengurai kemacetan yang ada dan kita bisa jalan lagi. Yang kedua, contoh yang kedua, ketika listrik padam. Ya, listrik padam, rumah kita listrik padam, ya, AC mati, lampu mati, jadi gelap, jadi panas, sumuk, ya. Kita mau apa, saudaraku? Ya, telepon PLN. Ya Pak, sedang dicari rusaknya di mana, ada trafo terbakar tapi belum ketemu trafo yang mana yang kebakar, atau ada kabel yang putus sedang dicari Pak, kami sudah kirim petugas ke daerah Bapak, sedang dicari kabel yang putus yang sebelah mana. Ya sabar sampai petugas PLN menemukan trafo yang meledak di mana, kabel yang putus di mana. Ya, kita belajar sabar saat tidak ada yang bisa kita lakukan. Lalu yang keempat, kita harus menyadari bahwa sabar itu suatu proses. Suatu proses yang kadang-kadang panjang. Ya, kita buka ayat Galatia 5:22. Firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini 9 buah roh. Salah satunya adalah kesabaran. Ya, yang keempat kesabaran. Nah, namanya buah, saudaraku, tidak ada buah. Ya, buah ini biasanya dari bunga. Bunga mekar, lalu pembuahan terjadi buah. Nah, kalau kita lihat buah, itu tidak keluar buah langsung matang, langsung kuning, langsung ranum, tidak, saudaraku. Buah keluar kecil dulu, ya.
mungkin ya sebesar buah tomat atau misalnya buah mangga itu keluar kecil dulu, baru lama-lama tumbuh jadi besar. Ya ini tidak 1-2 hari, buah tumbuh dari bunga menjadi buah kecil sampai buah besar sampai matang, itu proses bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, baru tiba saatnya buah itu matang, ranum, dan siap dipetik untuk dimakan. Nah, kesabaran juga begitu, yang namanya buah, biarpun itu buah roh, ya itu tunggu proses, saudaraku. Tidak ada orang yang 1-2 hari jadi orang sabar, apalagi yang tadinya suka marah, berangasan, suka pukul ya. Ini tidak bisa 1-2 hari langsung jadi orang yang sabar. Jangankan memukul, dipukul saja dia tidak membalas ya. Ya enggak bisa. Prosesnya bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 10 tahun. Bahkan ada orang Kristen yang sudah 10 tahun jadi Kristen tetap pemarah, tetap main pukul, ya, tetap berangasan. Ini proses, saudara. Tapi kalau kita mau dibentuk, kita mau diproses dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan jadi orang yang sabar dan terjadi perubahan karakter yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ada orang berkata, watuk iso diobati, watek ora iso diobati. Ini salah. Salah. Menurut firman Tuhan, watuk iso diobati, watek juga iso diobati. Tidak peduli watek kita seperti apa, di dalam Tuhan bisa berubah. Karena apa? Kekuatan yang mengubah karakter kita itu bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah yang menolong kita. Roh Kudus yang akan membantu kita, menolong kita menjadi orang yang sabar dan berkenan kepada Tuhan. Ya, karakter yang baik, yang berkenan kepada Tuhan itu bukan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Saya akan ajak kita menyanyi sebuah lagu lama ya, yang berkata sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Dia beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Dia beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Dia beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Dia beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Dia beri kuat padamu. Ya, kita akan berdoa juga untuk mempersiapkan hati kita membawa perpuluhan kepada Tuhan. Kenapa kita perlu belajar membawa perpuluhan kepada Tuhan? Yang pertama alasannya adalah karena ketaatan akan membawa banyak mujizat dalam kehidupan kita. Janda Sarfa taat dan hidupnya dan putri tunggalnya dipelihara oleh Tuhan. Naaman taat dan sakit kusta
disembuhkan Tuhan. Ketika Petrus taat, maka dia mengalami kelimpahan yang luar biasa. Dan marilah Bapak Ibu kita belajar taat agar hidup kita penuh mujizat dan kita mengalami banyak perkara yang ajaib yang daripada Tuhan. Alasan yang kedua, karena taat akan membuka pintu surga dalam kehidupan kita. Pintu langit akan dibukakan, pintu harapan dibuka. Pintu kelimpahan, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu kesuksesan, dan lain sebagainya akan dibukakan dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi orang yang bahagia dan berkat kasih Tuhan. Marilah kita akan kembali menyanyikan pujian tadi, sabar dalam susah sukarmu, dan sebelum kita berdoa. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Dia beri kuat padamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Dia beri kuat padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Biar Engkau mengajar kami punya karakter yang baik, yang berkenan kepadamu Tuhan. Terutama hati yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Agar kami melihat pintu surga terbuka dalam hidup kami. Dan pintu-pintu langit terbuka, apa yang kami harapkan. Pintu itu dibuka oleh Tuhan. Terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan berkatilah hati kami, supaya kami dapat membawa perpuluhan kami kepada Tuhan dan berkenan hidup kami di hadapan. Karena kami melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas berkat yang telah Kau berikan dan kami bawakan perpuluhan ke rumah Tuhan. Supaya pintu-pintu langit boleh terbuka, banyak mujizat boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memberkati firman-Mu, supaya kami lebih sabar menantikan janji Tuhan terjadi Tuhan pada waktunya, pada saat yang baik, pada saat yang tepat, pada saat di mana kami siap menerima apa yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami doakan dan mohonkan ini semua. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu nanti dapat membawa perpuluhan dan persembahan lewat kotak di depan yang disediakan sebelum itu keluar. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan saya doakan banyak saudara mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan yang heran. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya, shalom jemaat yang kasih Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang. Untuk informasi yang pertama, ibadah reonsel kita minggu depan di tanggal 12 Februari 2023
masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Immanuel Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah Raya Onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GPI Semarang Indah pada pukul 5 sore. Yang selanjutnya untuk komsel gabungan akan diadakan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 7 malam bertempat di Kampung Selamat 154. Dan kemudian bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, nanti amplop persembahan dan perpuluhan dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan hari ini ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Valentine dengan tema Endless Love yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 5 sore di ruang aula Gedung Philadelphia. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code baju berwarna putih atau pink. Acara ini diadakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan setiap peserta wajib mematuhi prokes tersebut. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. See you and God bless you. Kami juga mengingatkan kepada seluruh anggota panitia Natal untuk setelah ibadah bisa tinggal sejenak, kita akan mengadakan rapat panitia Natal juga tahun baru. Ya, mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri bersama-sama untuk kita boleh datang kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami ya. Kasih setia yang begitu indah yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami Bapa. Dan Kau sendiri Tuhan yang terus memberikan kami menjadi orang-orang yang sabar di hadapan-Mu Bapa. Sehingga kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu, hidup kami boleh memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Karena kami boleh menjadi orang-orang yang sabar Tuhan dalam menunggu pertolongan, mujizat dan karya Tuhan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami semua. Sidang jemaat kasih Tuhan pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan hari ini. Katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Besar anugerah